Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Anissa Febi Indria. Pertemuan kali ini yaitu pertemuan keempat. Nah, di sini pada minggu ini kita akan membahas dan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang bentuk aljabar. Nah, untuk minggu ini yang akan dibahas yaitu tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar dan operasi bentuk pecahan aljabar itu sendiri. Langsung saja simak videonya baik-baik, dan jika masih ada yang kurang paham dan dimengerti, kalian boleh langsung tanyakan via WhatsApp group ya. Sebelum ke pembahasan, nah di sini ada sifat-sifat operasi hitung bentuk aljabar. Kalian bisa lihat dan baca. Di sini ada 3 sifat. Yang pertama sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, dan yang ketiga sifat distributif. Oke, yang pertama tentang perkalian bentuk aljabar. Nah, di sini ada perkalian aljabar dasar. Yang pertama yaitu perkalian konstanta dengan variabel. Nah, di mana bentuk umumnya yaitu A dikali BX itu sama dengan A dikali B kali X, itu ABX. Nah, di sini ada contoh. 4 dikali 3X itu sama dengan 4 dikali 3X itu sama dengan 12X. Nah, contoh lain yaitu min 2 dikali 3Y itu sama dengan min 2 dikali 3Y sama dengan min 2 dikali 3 min 6Y. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya yang kedua, perkalian antar variabel. Nah, di sini ada bentuk umumnya yaitu AX dikali BY. Nah, ini maksudnya A dikali B X dikali Y. Nah, konstan koefisien dikali koefisien dan variabel dikali variabel. Di sini ada contoh. 3X dikali 6Y itu sama dengan 3 dikali 6 X dikali Y. X Y itu sama dengan 3 kali 6 18 X Y. Nah, contoh selanjutnya di sini ada 4X dikali 2Y dikali min Z, yaitu 4 dikali 2 dikali min 1. Nah, min 1 ini koefisien dari min Z yaitu min 1. Berarti tinggal variabelnya X, Y, Z. Nah, 4 dikali 2, 8 dikali min 1 yaitu min 8 X, Y, Z. Nah, selanjutnya yang ketiga, perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Di sini bentuk umumnya yaitu A dikali BX ditambah CY. Nah, sama aja. Kita jabarkan yaitu A dikali BX ditambah A dikali CY. Itu sama dengan ABX ditambah ACY. Example, contohnya yaitu di sini ada 2 dikali 2X ditambah 3Y sama dengan 2 dikali 2X ditambah 2 dikali 3Y. Nah, ini 2 dikali 2X itu 4X ditambah 2 dikali 3Y itu 6Y. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya contoh yang kedua. 3 dikali 7X min 4Y. Nah, 3 dikali 7X ditambah 3 dikali 3 dikali min 4Y. Nah, sama aja hasilnya yaitu 3 dikali 7 yaitu 21X. 3 dikali negatif 4Y yaitu negatif 12Y. Nah, di sini kita lihat tandanya positif dikali negatif yaitu hasilnya negatif. Berarti nilai akhirnya yaitu 21X negatif 12Y. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu perkalian antar bentuk aljabar. Nah, di sini yang pertama itu perkalian variabel dengan bentuk aljabar. Nah, bentuk umumnya yaitu AX dikali BY ditambah CZ. Nah, di sini maksudnya itu kita jabarkan dulu ya. AX dikali BY ditambah AX dikali CZ. Contoh, 3X dikali 8X ditambah 7Y yaitu kita jabarkan yaitu 3X dikali 8Y ditambah 3X dikali 7Y yaitu sama dengan 3 dikali 8 yaitu 24X. Nah, X dikali X yaitu X pangkat 2. Selanjutnya ditambah 3 kali 7 21. Nah, X dikali Y yaitu XY. Nanti hasil akhirnya yaitu 24X kuadrat ditambah 21XY. Nah, yang kedua, perkalian dua bentuk aljabar sederhana. Nah, di sini bentuk umumnya yaitu A ditambah B dikali C ditambah D. Nah, kita kali silang. Yang pertama ini A dikali C, terus A dikali ditambah A kali D, selanjutnya B dikali C ditambah
D kali D. Contoh, di sini ada 3x min 2y dikali min 2x plus 6y. Nah, kita jabarkannya itu 3 dikali min 2x ditambah 3 dikali 6y ditambah min 2y dikali min 2x ditambah min 2y dikali 6y. Nah, di sini kita langsung jumlahkan semuanya. Nah, di sini 3x dikali min 2x yaitu min 6x kuadrat. Selanjutnya ditambah 3x dikali 6y. 3 kali 6 18xy. Selanjutnya negatif 2y dikali negatif 2x yaitu positif 4xy. Ditambah negatif 2y dikali 6y yaitu hasilnya negatif 12y kuadrat. Nah, di sini kan ada variabel yang sama, maka kita jumlahkan yaitu hasilnya negatif 6x kuadrat ditambah 14 ditambah 4 yaitu 22xy. Nah, di sini ada lambang. Nah, positif dikali negatif yaitu negatif 12y kuadrat. Selanjutnya yang ketiga, perpangkatan bentuk aljabar. Nah, perpangkatan bentuk aljabar ini sama aja dengan perkalian dua bentuk aljabar ya. Nah, di sini ada bentuk umumnya, di sini ada 3. Yang pertama itu a ditambah b kuadrat sama dengan a kuadrat ditambah 2ab plus b kuadrat. Nah, yang kedua, a min b kuadrat sama dengan a kuadrat min 2ab plus b kuadrat. Dan yang ketiga, a kuadrat min b kuadrat sama dengan a ditambah b dikali a min b. Nah, di sini ada contoh untuk yang bentuk umum yang pertama ya, yang ini. Di sini ada contoh 2x ditambah 3y kuadrat sama dengan 2x kuadrat. Nah, yang pertama ini dikuadratkan ditambah 2 dikali 2x kali 2x dikali 3y ditambah 3y kuadrat. Nah, 2x kuadrat yaitu 4x kuadrat ditambah 2 dikali 2 4 dikali 3 12xy ditambah 3y kuadrat itu hasilnya 9y kuadrat. Nah, terus contoh yang kedua itu a min 2b kuadrat sama dengan a kuadrat ditambah 2 dikali a dikali min 2b ditambah min 2b kuadrat. Nah, sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 dikali min 2 min 4ab ditambah min 2b kuadrat yaitu positif 4b kuadrat. Nah, hasil akhirnya yaitu a kuadrat min 4ab ditambah 4b kuadrat. Ini untuk contoh yang kedua. Selanjutnya, di sini ada contoh untuk yang bentuk persamaan yang ketiga, itu jika 3x ditambah 2y dikali 3x min 2y. Nah, kita lihat sifat yang bentuk umum yang ketiga. Nah, kita hanya tinggal pangkatkan saja keduanya. Nah, di sini 3x dipangkatkan 2 dikurang 2y pangkat 2. Nah, hasilnya yaitu 9x kuadrat min 4y kuadrat. Oke, selanjutnya ke pembagian bentuk aljabar. Nah, di sini ada bentuk umumnya yaitu ax dibagi by itu sama aja ax per by. Nah, yang pertama yaitu dasar operasi pembagian aljabar. Nah, di sini ada dua macam. Yang pertama itu pembagian variabel dengan konstanta. Oke, di sini ada contoh 8x dibagi 2 sama aja 8x per 2 itu 8 dibagi 2 4x. Selanjutnya pembagian variabel dengan variabel. Nah, bentuk umumnya di sini jika x pangkat m dibagi x pangkat n. Nah, di sini kan variabelnya sudah sama. Nah, tinggal pangkatnya ini jika pembagian, nah pangkatnya dikurang yaitu x pangkat m dikurang n. Contoh di sini x pangkat 5 dibagi x pangkat 3 itu sama dengan x. Nah, pangkatnya ini kita tinggal kurangkan saja, berarti x pangkat 5 dikurang 3 yaitu x pangkat 2.
di sini ada contoh yang kedua. X kuadrat dikali Y dikali Z pangkat 3 dibagi X Y kuadrat dikali Z kuadrat. Nah, sama dengan X kuadrat Y kali Z pangkat 3 per X Y kuadrat Z pangkat 2. Nah, di sini kita pangkatnya tinggal kurangkan saja, yaitu X kuadrat dikurang 1. Nah, yaitu yang variabel Y yang di atas, Y pangkat 1 dikurang 2. Nah, selanjutnya variabel yang Z pangkat 3 dikurangi Z pangkat 2. Nah, sini sudah langsung X pangkat 2 dikurang 1, yaitu X pangkat 1. Nah, Y pangkat 1 dikurangi 2, berarti Y pangkat min 1. Selanjutnya yang Z pangkat 3 dikurang 2, yaitu Z pangkat 1. Nah, ini hasilnya. Nah, selanjutnya yang B tentang pembagian bentuk aljabar. Nah, di sini langsung ada contoh kita kerjakan. Nah, di sini yang pertama 18x pangkat 3 dibagi 9x kuadrat itu sama dengan 18x pangkat 3 per 9x pangkat 2. Nah, 18 dibagi 9 yaitu 2. Nah, di sini ada variabelnya sama dan pangkatnya tinggal kita kurangkan saja, yaitu X pangkat 3 dikurang 2 yaitu 2X, karena 3 dikurangi 2 yaitu 1, maka pangkat 1, nanti hasilnya 2X. Selanjutnya contoh yang kedua, 35X pangkat 3 Y pangkat 3 dibagi 7X pangkat 2 Y sama dengan 35X pangkat 3 Y pangkat 3 per 7X kuadrat Y. Nah, di sini ada 35 dibagi 7. 35 dibagi 7 yaitu hasilnya 5. Nah, variabel X di sini variabel X-nya 3 X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2. Selanjutnya yang variabel Y pangkat 3 dikurangi Y pangkat 1. Sama dengan, nah hasil akhirnya yaitu 5X Y pangkat 2. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga. Nah, di sini 16x pangkat 4 min 12x pangkat 3 Z dibagi 2x itu sama dengan 16x pangkat 4 min 12x pangkat 3 Z per 2x. Nah, karena di sini dikurang, maka keduanya kita pisahkan, yaitu 16x pangkat 4 per 2x dikurang 12x pangkat 3 Z per 2x, yaitu, nah, di sini 16 dibagi 2 yaitu 8. Variabelnya kita kurangkan, yaitu X pangkat 4 dikurangi 1 min 6. Nah, 12 dikurang 2 yaitu 6. X variabelnya X pangkat 3 dikurang 1. Nah, karena Z di sini tidak ada variabel yang sama, maka kita tuliskan Z saja. Nah, maka hasil akhirnya yaitu 8X pangkat 3 dikurang 6X pangkat. Nah, selanjutnya sini operasi pecahan bentuk aljabar. Nah, yang pertama ini yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Bentuk umumnya di sini yaitu A per X plus atau negatif B per Y sama dengan A dikali Y plus minus BX per XY. Oke, di sini ada contoh 1 per X dikurang X per 2 sama aja. Nah, di sini kita samakan dulu penyebutnya. Nah, di sini penyebutnya itu kita gunakan yaitu 2x. Nah, 2x di sini penyebutnya tinggal dikalikan. Nah, karena penyebut dikali dengan 2, maka atas juga harus dikali dengan 2, pembilang dikali 2 ya. Nah, berarti hasilnya 1 dikali 2, 2x kali 2, 2x. Nah, yang sebelah kanannya sama aja. Nah, di sini dikali X. Nah, sama aja pembilangnya harus dikali X juga. Nah, X dikali X, X kuadrat. 2 dikali X, 2X. Nah, berarti hasil akhirnya yaitu 2 min X kuadrat per 2X. Contoh yang kedua, di sini ada A per 2 ditambah 3A per 4. Itu kita samakan dulu penyebutnya. Nah, karena KPK dari 2 dan 4 adalah 4, maka penyebut
penyebutnya itu harus 4. Dan di sini kita penyebutnya dikalikan 2 ya. Berarti pembilangnya harus dikali dengan 2. Maka A dikali 2 per 2 dikali 2 ditambah 3A per 4, yaitu hasilnya A dikali 2 2A, 2 kali 2 per 4 ditambah 3A per 4, itu hasilnya 2A ditambah 3A 5A per 4. Oke, selanjutnya perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Nah, di sini ada bentuk umumnya. Nah, yang pertama ini bentuk umum perkalian pecahan bentuk aljabar. A per B dikali C per D sama dengan AC dikali BD. Nah, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Selanjutnya, pembagian pecahan bentuk aljabar. Nah, di sini bentuk umumnya A per B dibagi C per D sama dengan, nah, karena pembagian untuk menyelesaikannya yaitu kita kali silang. Nah, yang pertama kita tulis dulu A per B. Nah, kali silang di sini dikali, untuk sebelah kanan kita pindah ruas ya, berarti pindah posisi, yaitu D per C. Nah, sama dengan A kali D per B kali C. Oke, biar lebih paham, nah di sini ada contoh. Yang pertama 3A per 2 dikali B per 5. Nah, sini kita langsung kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, yaitu 3A dikali B per 2 dikali 5 sama dengan 3AB per 2 kali 5 10. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu 3M per 2N dibagi 9 per 4N. Nah, karena pembagian kita untuk menyelesaikannya kita kali silang. Nah, yang pertama ini kita tulis langsung 3M per 2N dikali, untuk sebelah kanan kita pindah posisi, yaitu 4N per 9, karena bentuk awalnya 9 per 4N, kita pindah ruas, pindah posisi, yaitu 4N per 9 sama dengan, nah karena udah di sini perkalian, tinggal kalikan saja keduanya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 dikali 4N per 2N dikali 9, yaitu 3 kali 4 12MN per 2 kali 9 18N. Nah, di sini kita bagi keduanya, yaitu dibagi dengan 6, ini dibagi dengan 6. Nah, 12 bagi 6 yaitu 2, 18 bagi 6 3 M. Nah, N ini habis ya, tinggal N, berarti nilai akhirnya yaitu 2M per 3. Oke, selanjutnya menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Nah, di sini contoh, sederhanakanlah pecahan bentuk aljabar berikut jika X, Y tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang pertama di sini 5x kuadrat per 15xy kuadrat sama dengan, nah, sini kita karena kita pembilang dan penyebut, kita harus bagi keduanya, yaitu karena FPD dari 5x pangkat 2 dengan 15x kuadrat yaitu 5x, maka kedua pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 5x, yaitu 5x kuadrat dibagi 5x, yaitu ini habis. Nah, tinggal variabelnya x kuadrat dikurangi x pangkat 1, yaitu sisa x. Nah, selanjutnya yang 15x kuadrat dibagi 5x, 15 bagi 5 yaitu sisa 3. Nah, x dikurangi x habis. Nah, maka sisa tinggal y pangkat 2. Nah, ini hasil akhirnya yaitu x per 3y pangkat 2. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu 3x per 6x kuadrat y sama dengan, nah, karena faktor dari 3x dan 6x kuadratnya adalah 3x, maka pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 3x. Nah, 3x dibagi 3x yaitu karena habis sisa 1. Nah, selanjutnya 6x kuadrat y dibagi 3x. Nah, 6 dibagi 3 hasilnya itu 2. X kuadrat dikurangi x pangkat 1 yaitu x. Nah, tinggal sisa y. Nanti hasil akhirnya yaitu 1 per 2xy. Selanjutnya contoh selanjutnya. Nah, di sini ada 1 per 2p ditambah 5 per 3q. Nah, di sini kita samakan dulu penyebutnya, yaitu dengan KPK-nya yaitu 6 PQ ya.
penyebutnya kita samakan dengan 6PQ, maka di sini 1 dikali 3Q per 2P dikali 3Q ditambah 5 dikali 2P per 3Q dikali 2P. Hasilnya 3Q per 6PQ ditambah 5 kali 2, 10P per 6PQ. Maka hasil akhirnya yaitu 3Q ditambah 10P per 6PQ. Oke, contoh berikutnya yaitu 4 per 3A dikali AB per 2. Nah, karena ini perkalian, kita kalikan keduanya, yaitu pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nih, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Dan di sini 4 dikali AB per 3A dikali 2, yaitu 4AB per 3 kali 2, 6A. Ya. Sama dengan kita bagi keduanya itu dibagi dengan 2. Sama. 6 juga dibagi 2. Itu 4 bagi 2, 2. 6 dibagi 2 yaitu 3. Karena ini 4AB, ini 6AB, berarti A-nya juga habis, berarti sisa B, 2B per 3. Oke, contoh yang terakhir, di sini ada 4P per 3Q dibagi 2Q per 9P. Nah, kita kali silang. Yang pertama kita tulis dulu 4P per 3Q dikali, nah karena pembagi kita ruas kanan, kita balik di posisinya, berarti 9P per 2Q. Karena tadinya 2Q per 9P, kita pindah posisi, berarti 9P per 2Q sama dengan 4 dikali 9, 36. P kali P itu P kuadrat per 3 kali 2, 6 dikali Q, Q kuadrat itu sama dengan 6 kali 36 kali 6, 6 hasilnya ya, 6. Nih, ini habis sisa 6, berarti tinggal 6P kuadrat per Q kuadrat. Oke, untuk pertemuan minggu ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.